Terkadang gue bingung sama beberapa orang yang udah kerja di firm dengan gaji selangit, tapi kok nggak ada tabungan mereka sama sekali. Hidupnya tetap aja ngandelin gaji dari bulan ke bulan, atau bahkan ada yang lebih parah, malah ada yang gali lubang tutup lubang. Gue kira awalnya bohongan, karena susah juga kan ngabisin duit puluhan juta per bulan. Pasti ini ada di contoh-contoh imajinatif aja nih, kayak yang biasa diposting di Instagram akun financial planner yang suka fear-mongering. Tapi pas gue lihat sendiri, beberapa orang di sekitar gue yang pas awal COVID-19 panik sama kondisi keuangannya, tapi bulan depannya malah ikutan work from Bali sampai sebulan. Akhirnya gue mulai memahami bahwa benar adanya orang-orang yang tipikal YOLO living gini. Gue gak menyalahkan mereka yang memilih hidup YOLO living, tapi gue emang kurang relate dengan tipikal YOLO living. Bukan karena gue suka hemat, tapi simply gak punya temen dan juga gak terbiasa ke tempat-tempat yang fancy. Jadinya kebanyakan ngendok di rumah aja. Nah, biasanya mereka yang gak relate dengan YOLO living akan relate dengan kutub lawannya, yaitu frugal living. Cuman, kalau ngebahas frugal living di Twitter misalnya, gue malah ngelihat kubu ekstrim dari frugal living yang malah dengan sengaja makan nasi sama Indomie terus selama sebulan, atau bahkan dipaksa makan nasi sama garam aja, biar bisa banyak nabung dari penghasilan yang didapatkan per bulannya. Jadinya, yang ada dalam benak gue, frugal living itu kayak yang tadi gue kasih contoh, hidup dengan standar hidup yang sudah nyaris ekstrim poverty. Tapi setelah gue kulik lagi, sebenarnya frugal living itu gak harus sampai makan nasi garam kok. Tetap bisa hidup secukupnya. Justru yang ekstrim ini masuknya ke ugal-ugalan living. Dan gue juga gak merekomendasikan. Nah, di video ini, gue mau coba bahas konteks frugal living dan sejauh mana konsep frugal living perlu untuk diterapkan menurut pandangan gue. Disclaimer sedikit, seperti biasa di channel ini, gak ada yang benar atau gak ada yang salah. Semuanya adalah pilihan masing-masing sesuai dengan karakteristik dan kondisi masing-masing. Dan ini juga bukan saran atau bahkan paksaan. Kalau kalian merasa nggak cocok sama pandangan gue, nggak masalah. Silakan sampaikan aja di kolom komen untuk diutarakan. Kalau bahas dari definisi, arti dari frugal sendiri adalah tidak begitu banyak mengeluarkan atau berhati-hati dalam hal-hal yang berhubungan dengan uang atau makanan. Mungkin kalau di konteks bahasa Indonesia, masuk ke dalam konsep hemat. Meskipun bisa jadi ada aspek-aspek yang berbeda. Dari konteks definisi tersebut, memang pada akhirnya ketika membicarakan finansial, kita akan membicarakan masalah perut. Maka dari itu, konteks makanan menjadi penting dalam konsep frugal living. Jadi, hidup frugal itu adalah hidup yang sederhana, dengan alokasi dana yang cukup untuk makan yang sederhana dan berkecukupan tentunya, sehingga bisa menghemat penghasilan yang didapatkan buat rutin Open BO. Makanya, ketika menganut prinsip frugal living, sebisa mungkin kita memasak sendiri dan menghindari beli makanan dari luar, apalagi pakai layanan antar online yang mahal dan tentunya dapatnya sedikit. Juga menghindari nafsu untuk makan makanan mewah, bisa dari all you can eat Japanese barbecue atau makan cantik di restoran steak Italia di Pacific Place. Tentunya di sini gue nggak akan membahas secara teknis berapa persen alokasi penghasilan untuk makan dan segala macamnya, karena channel ini bukanlah channel financial planner. Tapi gue akan coba bahas parameter apa saja yang perlu kita perhatikan ketika menjalankan frugal living. Yang pertama, yang sering kali luput dalam pembahasan mengenai frugal living adalah jangka waktunya. Tentunya menjalani kehidupan frugal itu enggak untuk selamanya. Atau setidaknya, standar hidupnya tidak akan selamanya di satu titik. Pastinya akan naik secara berkala, meskipun nggak langsung naik juga secara eksponensial, tapi kenaikan standar hidup itu diperlukan, apalagi kalau diiringi kenaikan penghasilan. Untuk menentukan sampai kapan kita perlu menerapkan sistem frugal, tergantung pada apa tujuan finansial yang hendak kita capai. Misalnya, hidup frugal untuk cepat ngelunasin cicilan KPR rumah, atau buat persiapan biaya pendidikan anak, atau hal-hal lainnya. Kalau tujuan finansialnya sudah selesai dicapai, sebenarnya nggak ada alasan mendesak untuk tetap menerapkan frugal living. Artinya, bisa aja taraf hidupnya ditingkatkan, mulai mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dahulu dianggap tidak penting, untuk kebahagiaan semata di dalam hidup yang fana ini. Tapi, mungkin kalian bertanya-tanya, kok tujuannya bukan pensiun dini bang? Bukannya frugal living itu identik dengan gerakan FIRE atau Financial Independence Retire Early? Menurut gua, untuk mencapai FIRE, memang salah satu metode yang paling efektif adalah dengan menerapkan frugal living. Tapi, gua hidup frugal tujuannya bukan buat pensiun dini. Dan menurut gua nggak akan bisa juga seseorang yang frugal bisa pensiun dini. Mengapa? Alasan pertama, hidup yang frugal mendorong seseorang untuk hidup dengan literasi finansial yang tinggi. Contohnya, harus tahu investasi di mana, gimana ngelola keuangan yang baik, kapan ngambil kredit, dan lain-lainnya. Dan sebagai seseorang yang punya literasi finansial yang tinggi, konsekuensinya pasti selalu punya keharusan untuk mengakumulasi kekayaan. Apalagi di dunia yang serba kapitalistik ini, modal menjadi begitu penting untuk diakumulasi. Makanya, ketika di umur yang sudah ditentukan untuk pensiun,
pasti ada aja keinginan untuk mempertahankan arus pendapatan untuk proteksi finansial yang lebih tinggi. Alasan kedua, seseorang yang frugal biasanya adalah seseorang yang juga hardworking. Karena bukan berarti hidup sederhana, maka kita kerja santai-santai aja. Tetap berusaha meningkatkan karir. Konsep inilah yang mungkin berbeda dengan slow living. Karena di dalam konsep frugal living, kita malah bertujuan untuk mengakselerasi independensi finansial. Ketika karakteristik hardworking ini sudah menjadi gaya hidup, di umur berapapun, rasanya pengen aja kerja. Nggak bisa juga tiba-tiba dalam seminggu nggak ngelakuin kegiatan apapun yang tidak menghasilkan nilai komersial sama sekali. Apalagi kalau menjalani karir sebagai karyawan hingga di posisi manajemen yang sudah tinggi. Yang sayang juga sih kalau misalnya kita lepas. Makanya gue merasa kurang cocok dengan gerakan FIRE. Karena ketika udah di titik yang harus gue pensiun, gue pasti akan merasa lebih nyaman untuk terus bekerja. Jadi gue menerapkan frugal living bukan untuk tujuan pensiun dini. Tapi biar gue punya modal untuk melakukan hal-hal yang gue dambakan di dunia ini. Tapi mungkin gak ada pemodal yang mau suntik dana. Jadi harus gue yang ngeluarin uangnya. Tapi kalau kalian merasa mau hidup frugal untuk pensiun dini, ya gak masalah juga. Aspek kedua, yaitu tentukan skala prioritas. Mana kebutuhan yang penting dan gak bisa diganggu-gugat, dan kebutuhan yang gak begitu penting dan bisa ditukar guling. Misalnya, gue bukan tipe orang yang harus liburan per bulan, atau bahkan per tahun. Gue jarang banget liburan, makanya gue merasa ini adalah alokasi keuangan yang bisa gue kesampingkan. Tapi gue adalah tipe orang yang kalau kerja harus denger lagu. Jadi gue merasa langganan Spotify adalah hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi akan lebih hemat kalau langganan Spotify pakai paket yang family. Nah, pas banget nih mau nawarin Spotify family-nya kak. Nah, gue sendiri bikin skala prioritas berpusat pada kemampuan gue bekerja. Misalnya gue harus punya laptop yang oke buat kerja. Nggak yang 5 jutaan yang kalau dinyalain doang aja butuh waktu 30 menit. Atau gue butuh kursi yang nyaman karena gue ada LBP. Bukan Luhut ya, tapi lower back pain. Jadi gue akan alokasikan dana yang awalnya buat traveling, yang gak gue butuhin, ke kursi yang bagus aja, biar produktivitas gue meningkat atau terjaga. Jadi gue merasa konsep frugal gak selalu harus beli sesuatu yang murah, atau bahkan pelit banget, sampai maksa pakai kursi Chitose bawaan kosan yang gak enak sampai sakit pinggang parah. Itu sih namanya Cina Medan Living. Aspek ketiga, utamakan penerapan sistem frugal living yang sustainable. Jadi di contoh awal, kan ada yang hidup frugal dengan makan nasi garam aja. Apakah ini masuk ke frugal living? Secara ekstrim mungkin gue anggap iya. Tapi sistem ini gue nggak merasa itu sustainable. Mengapa? Alasan pertama, dengan gizi yang defisit parah, bisa jadi malah sakit-sakitan, malah nggak produktif di pekerjaan. Jadinya malah banyak bolos kerja. Alasan kedua, mental kita pasti lama-lama akan kena juga. Hidup nyerempet ekstrim poverty itu nggak enak. Meskipun tabungannya nambah banyak, tapi kalau akhirnya bete sama kehidupan, gak akan bisa sustainable nabungnya. Tapi kalau emang terpaksa, misalnya kalau jadi bagian dari sandwich generation, atau untuk lunasin utang dengan bunga tinggi, mungkin skema ini bisa saja dilakukan, tapi kalau di skema yang normal, atau kalau punya opsi lain, lebih baik skema ini tidak dilakukan. Penerapan konsep frugal yang sustainable terkait makanan, misalnya, coba untuk masak sendiri jika memungkinkan. Atau kalau nggak bisa, coba explore opsi catering kantor yang rendah biaya. Kalau akhirnya milih masak sendiri, bukan berarti harus jadi vegetarian juga, yaitu nggak beli daging sama sekali. Tetap beli daging juga, tetapi komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi tubuh dan juga tujuan finansial yang mau kita capai. Lagi pula, kalau maksa makan nasi sama mie instan dalam sehari, katakanlah habis cuma sekitar 10.000 per hari, padahal bisa aja makan catering yang lebih sehat dengan harga 30-40.000 per hari, saving 20-30.000 per hari dengan risiko bahayain kesehatan, menurut gue kurang wise. Contoh lainnya adalah beli pakaian. Misalnya beli celana jeans. Kita cukup perlu punya 2-3 pasang celana jeans saja, yang kemudian dipakai terus-menerus di rotasi, sampai akhirnya ada yang robek atau rusak. Ketika robek atau rusak, boleh eksplor kemungkinan untuk dipermak, tapi kalau udah nggak bisa, jangan maksa juga pakai celana jeans yang robek. Tapi tetaplah beli celana jeans yang baru. Jadi hidup frugal dalam konsep gua, bukan berarti kita jadi pelit atau medit, tapi menggunakan barang-barang itu secara efisien. Misalnya kita udah pakai jeansnya 4-5 tahun. Ya wajar aja celana jeansnya pada akhirnya akan robek atau rusak. Loh, kalau gitu frugal mirip sama hidup minimalis dong. Sebenarnya iya, ada irisannya, tapi beda tujuannya aja. Kalau hidup frugal tujuannya lebih ke arah finansial, sedangkan minimalis menurut gua biasanya berkaitan dengan kehidupan yang hassle free. Hidup frugal nggak perlu selamanya minimalis, dalam artian cuma punya baju 3, atau nggak punya kendaraan bermotor. Yang penting itu menurut gua sih penggunaan barang-barang yang awet, daripada beli barang sedikit atau beli barang yang murah, tapi hidupnya sendiri jadi susah. Aspek keempat, walaupun irit-irit dalam hal makanan atau hiburan, tapi untuk investasi diri sendiri, misalnya ikut pelatihan atau sertifikasi, atau malah ikut pendidikan S2, atau beli peralatan untuk menunjang pekerjaan, harus tetap dialokasikan biayanya dan jangan malah pelit.
Terkadang kita lupa kalau dalam konteks finansial, ada pemasukan dan ada pengeluaran. Karena kebanyakan orang adalah karyawan dengan fixed income per bulan. Maka biasanya fokusnya di ngurangin pengeluaran dan lupa ngembangin penghasilan. Jadi meskipun frugal, potensi penghasilan baru jangan dilepas juga demi nambahin tabungan yang tidak seberapa. Terlebih lagi, kita juga harus paham kalau terkadang uang dalam tabungan itu nggak membuahkan hasil lebih cepat daripada uang yang diinvestasikan ke diri kita untuk menambah penghasilan. Makanya, jangan terjebak juga sama beberapa advice finansial yang mengarahkan misalnya ke reksadana, emas, atau bahkan di saham aja. At the end of the day, menurut gua lebih baik investasi ke diri sendiri. Kalau abal ya udah toh, kita ini sendiri yang mendapatkan keabalan itu kan. Nah, jadi, perlukah masing-masing dari kita menjalankan frugal living? Belakangan banyak juga YouTuber Indonesia yang membahas dan mengajak untuk hidup frugal living. Tapi haruskah? Menurut gua nggak juga. Tergantung apa tujuan hidup dari masing-masing. Kalau di dalam hidup ini nggak ada yang mau dikejar buru-buru, ngapain juga hidup hemat pangkal pelit. Tapi memang sebaiknya standar hidup ada di tengah-tengah aja. Jadi tidak terlalu mewah, tapi juga tidak terlalu miskin sampai di bawah standar hidup yang layak. Dengan berada di standar tengah, maka sustainability kehidupan finansial menurut gua akan lebih terjaga. Dan seiring dengan perkembangan zaman, taraf hidup bisa terus ditingkatkan hingga tidak perlu lagi hidup dengan frugal. Itu aja sih pandangan gua terkait frugal living. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.